sempre ex, você foi caso antigo. Welcome to my show. Thank you Eka Studio yang udah provide semuanya ini ya, keren-keren banget. Gue lagi jualan gitar. Enggak, situ. Ya, jadi ini tuh podcast project by Egon Studio. Nah, kalau misalkan ini tuh nanti ada jadi ada DJ, terus ada juga musisi-musisi lainnya, band. Pokoknya semuanya tentang dunia musik pasti kita bahas di sini. Oke, Yes. semua tentang musik ya. Yes. Oke, gue bukan musisi, bukan DJ, bukan pemain band. Ya. Gue ngapain di sini? Itu influencer juga yang bisa kita promosi. Iya. Untuk sekarang ada siapa sih sebenarnya? Benar. Ya. Jadi karena ini adalah episode pertama, izinkan kami gitu banget ya. Saya Nana Aprilia, ini Rizani, yes. yang lagi keren banget nih katanya. Kata siapa itu? Kata orang-orang aja, Oh, oke. kata rumor, Oke. kata burung-burung yang beredar. Oke. Tapi kan nama burung kadang-kadang suka berkicaunya nggak jelas kan? Iya. Kita panggil aja kali ya. Apa tuh? Guest yang bakalan datang nanti. Oke, kita panggil aja ya. Ada Style sama Deus. Ayo. Saya nggak nih. Ini kalau kita. Aduh. Ini sebetulnya kalau misalnya mau ngomongin DJ, gue bukan ya. Jadi kalau misalnya gue adalah penikmat DJ, Ya. nah, dalam konotasi positif ya. Jadi gue nggak dengerin nih gitu. Oke. Ngerti kan maksudnya dinikmati? Bukan, perdana berarti. Pernah Kan suruh perdana. Nggak main ngundang kita nih. Main kan? Nggak ngundang kita tuh. Kita. apa? Justru karena ini kita semua sama, jadi biar tahu identitasnya seperti apa. Oke. Jadi dari circle terdekat dulu. Oke. Jadi kalau misalnya deket-deket kan kalau misalnya agak gatot gitu, tidak apa-apa. Kurang dikit lah. Gitu. Oke, thank you Style sama Dis sudah datang ke sini ya. Sama. Nggak lagi sibuk ngapain nih sekarang? Lagi sibuk ngapain ya kalian? Sibuk. Main. Barengan. Masih barengan. Masih main. Apa namanya? Masih main. Simprong. Iya, gaprik. Masih main reguler maksudnya. Iya. Oh kalau misalnya di DJ itu reguler juga ya? Kayak Ada reguler, ada presiden mah ya emang stay gitu. Oke, gue sebagai yang awam banget Iya. ya kan, yang baru banget di dunia entertain. Gue mau nanya nih, mungkin ada yang nonton juga nggak tahu perbedaannya antara residen sama reguler loh sih? event. Kalau event udah jelas kan, Iya. kalau event tuh kayak misalnya Guest. satu kali acara, Iya. terus begitu mungkin dengan tema ataupun dengan sponsor yang dia tertentu dan spesifik, Ya. bintang tamunya juga spesifik mungkin di jadwal Iya. tertentu. Nah bedanya tuh kalau resident sama reguler tuh apa? Atau sama aja sebenarnya? Beda. Bedanya gimana ya, kalau residen itu kan dia kayak tuan rumah lah yang kerja emang dinaungi dalam tempat itu. Dia Oke. kerja bakal jaga di situ di tempat. Kalau reguler itu dia Bagian dari manajemen biasanya kan? ya, kalau reguler dia biasanya DJ yang bakal muter-muter dari satu tempat ke tempat lain. Outsource lah ya, tapi mungkin secara jadwalnya tiap minggu tuh dia memang selalu ada. Betul. Jadi yang reguler tentang misalnya Senin Kamis ya kan, Ya, betul. puasa tuh. Tapi apa namanya nggak tetap gitu. Kalau reguler itu lebih tepatnya nggak tetap fleksibel lah. Maksudnya kayak minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini. Tapi walaupun satu tempat itu aja, tapi DJ-nya ganti-ganti rolling. Oke. Oke. Ini kebetulan kalau sekarang tuh lu di residen di mana sih sekarang? Gua residen di Brandan Banten, sebenarnya Kalau Bandung. sekarang Bandung. dia dari mana nih? Udah enggak. Oh, sudah. Special event ya. Ya. Baru tuh di residen. Enggak, bukan. Oh, Dia tuh enggak. beres. Kontraknya udah habis. Banyak apa? Panjang. Banyak yang komplain. Gimana? Ya emang nggak, ya biasa lah kalau kayak di entertain di sini biasa. Apa namanya pindah ke tempat Iya. lain itu wajar biasa. Karena dulu tuh gua tahun 2015 sampai tahun berapa? 2018.
hampir tahun 19. Tahun 19, gue dulu yang presiden di Serang Bandung. Oke, Bandung juga ya? Iya. Nggak, lu tau gak sih kenapa gue dari pengen kenal dulu? Apa itu? Gue kan kenal dia tuh udah sekitar berapa tahun? 15 tahun. Ada lah ya? Dari 2010-an lah ya? Gue Langsung capek-capekan. Dulu kan sama dirinya apa emang? Dulu sama dia. Udah nggak DJ. belum dong, masih ada dance pakai lama. Gue tuh 2000 belajar itu sama dia tuh bareng maksudnya grup-grupan, bukan grup-grupan ya main lah atau gimana. Jadi gue ingat gini, jadi langsung ini ya gue bilang nih, jadi gue kuliah di Jogja tuh 2004, 5, 6, nah 6 itu gue tuh balik Bandung. Oke, udah tahun umurnya ya? 2006 itu gue balik Bandung ya. Jadi kurang lebih tuh 2006 akhir tuh udah mulai udah mulai coba-coba tuh ininya. Berarti bareng-bareng lah dulu. Dia tuh udah lebih dulu. Dia tuh lebih kayak Berarti kan lu tahun 2006. ya Lu berarti 2006. 2000 berapa? kurang lebih Mulai Sekitar 2006-an juga sih. Bandung masih Bandung berarti. enggak duluan gini. Jadi pokoknya gini. Pas gua sampai Bandung itu Ya. ini awal mula nih. Iya. Gua dulu nih. Awal mulanya nih. Gua nge-DJ pertama itu sebenarnya gara-gara emang dulu almarhum Om Dewo. Oh, Jadi almarhum Om Dewo itu suka ngisi di mana gitu kan. Gua main ke beberapa tempat gitu ya. Gua tertarik karena gua dulunya band-bandan. dia sih. Bilang juga kan? Itu mah kayaknya itu perjalanan hampir semua kayaknya hampir semua elemen dari Dari dulu hip hop itu kan ada elemen DJ, MC, B-boy, graffiti. Oke. kita tuh b-boy Dulu awalnya kita B-boy breakdance zaman di Dago. zaman dia masih sekolah Oke, tapi koreksi if I'm wrong ya. Gue ingetnya lu tuh dulu gede-gedean saya pakai LED itu loh. Gimana liquid dance. Nah itu kan boy. Itu boy. bukan itu kan Lebih ke shuffle. hampir semua ngejamanin shuffle dulu shuffle iya nah, jadi itu mah kayak emang ininya aja tren-trennya aja semua gitu. Iya. Ya kita kan dulu cicilan ya gitu kan cicilan. Gue inget banget nih, dulu tuh dia cuma Sama tuh. segede gini tau gak? Ya. Tapi ya sama ya. Terus Sama kayak kita. lihat. Iya. Dia fotonya juga anjing dulu. Kurus banget dia kan. Kata, Sekarang gua jadi kan kayak apa? kayak baby gaduh. Ya, tapi maksud gue gini, emang seiringnya berjalannya waktu lah ya. Kita ngomongin Ini bukan podcast, ini reuni kayaknya. salah satu tujuan Iya, itu. reuni. Jadi, nah jadi gue ngeliat nih banyak DJ DJ sekarang. Sebenarnya kan banyak banget DJ yang kita disebut tua enggak ya, mohon maaf nih kita nggak tua ya. Kita cuma lebih dewasa aja secara Udah berumur. kita ngomongin emosional juga sebenarnya nggak dewasa juga sih, tetap aja emosional. Lu juga kan sambil mikir tuh kan. Tapi sekarang tuh kelihatan banget dia kayak lebih berwibawa gitu. Punya anak nggak sih? Di bawah-bawah. Iya enggak emang ya seiring berjalannya waktu Pasti lah ya gitu. gitu ya. Ya, namanya juga waktu ya. Nah ini mungkin nanti bisa jadi obrolan juga nih buat DJ baru. Ya. Kira-kira kalau misalnya maintain karir tuh kayak gimana? Gue mau nanya dulu sama Madiu nih. Betul. BHP kan di Bandung tuh sebenarnya apa ya? Baru. Outlet baru lah ya. Itu gimana sih caranya? Mungkin bisa kasih tips-tipsnya kali ke teman-teman DJ yang Dan sekarang yang paling ramai di Bandung loh, hampir tiap hari loh tuh ramai. Iya benar. Ya. Cewek-cewek juga bisa ya. Gimana? Komen. Oke. Udah Jadi tua ya. udah tua. Iya maksudnya udah tua. Iya sih. Udah tua di sini. Gimana? Dari mana? Ada nggak sih tips-tips buat mungkin teman-teman DJ yang baru ngerintis karirnya atau mungkin ternyata nih ada beberapa teman gue juga yang gue lihat, dia udah DJ 10 tahun tapi Ya, udah lama. nggak disunat ya. Oh, oke. Gitu kan ada juga yang Kalau lebih ya udah gitu-gitu aja. Ya. gitu aja kayak jangan ngomongin ya kalau Reza Harun kan karena ganteng banget nih, terus
Gimana survei? Cowok lah, sama Cowok. ganteng cewek. Saya nggak ada sih. Saya biasanya kayak hoki harusnya. Gimana tuh tipsnya kayak bisa Lempar dong, gue ini lempar jokes kan. Kuncinya sih lebih ke kayak konsistensi ya. Konsistensi, ikuti perkembangan zaman, trendingnya Oke. kayak apa. Tapi lu harus punya satu titik lebih kayak ke pegangan atau kuncian. Jadi ciri Lu khas tuh gitu. ciri khas. Ah, Tuh, oke. diri lu tuh Iya, iya, gimana iya. gitu. Meskipun zamannya sekarang kayak gini kayak gitu, tapi tetap harus punya karakter. Nah itu bakal jadi suatu nilai plus buat diri Iya. kalian lah gitu. Oke. Tuh. Oke, ini kan gue karena kebetulan Iya. kenal hari ini meskipun ternyata dia udah lama banget di dunia DJ, Iya. gue kebetulan udah lama pensiun. Kalau dibilang baru kenal, saya kalau menurut gua sih enggak sih, kayaknya emang dari dulu Kenal. kenal, cuman mungkin kayaknya emang enggak aja dari dulu nih. Ingat gue emang. Enggak, Ya, circle-nya Bandung itu aja. itu aja. Tapi benar kan? Benar. Enggak, enggak seperti yang DJ lainnya ya. Lupa mukanya, lupa namanya, rasanya mungkin. Itu dia. Emang kayak gitu lah. Makanya sih kan masih gini. Anjir lah, ini apa? Nggak, tapi ya maksudnya karena kita baru kenal juga, boleh nggak sih ceritain kalau misalnya dia kan tadi udah cerita nih, Iya. dia udah keliling kanan kiri, reguler, resident, dan lain sebagainya. Kalau misalnya lu dari 2006 berarti? Ya. Sampai itu belum beres, Iya, lu juga belum beres. Maaf. Jadi boleh nih kita flashback lagi. Ya. Jadi dari awal karir banget, boleh nggak sih diceritain masing-masing kalian? Awal tuh di mana, terus udah gitu kayak kita Kok ngomongin bisa nggak jadi? Ya. Emang gitu kan? kenapa bisa jadi DJ, and then gue pengen tahu nih, ini kayak semua orang pengen tahu, bayaran berapa sih? Ya, gini, sebelum kalau bayaran sekarang apa? Ya, dari Dulu. awal dulu. Dari Dulu, awal. dulu. Oh, dulu mah cap nuhun. Sapoko deh. Ada komplimen gitu nggak sih kayak? 2M dong, kan DJ kayak gini yang keren-keren banget, masa nggak ada bayar 2M, makasih Ya Mas. kalau bayaran sih relatif lah, gimana Ya, ya. gimana ini ya, gimana event, gimana buat ini kita aja gitu. Kalau bayaran nggak, zaman dulu kita emang gimana ya, nge-DJ itu bukan untuk dibilang untuk nyari duit juga enggak juga ya, lebih ke hobi, beda mindset kalau kita zaman dulu. Jadi nggak emang apa namanya nge-DJ itu gua bakalan Jadi profesi utama kalau gitu kan? nge-DJ itu bakalan duitnya banyak, anjir, nggak tahu, nggak ada. Nggak tahu, Nggak. terjadi nggak tapi? Apa? Terjadi nggak tapi? Iya, alhamdulillah ya kalau misalnya rezekinya gitu ya. Cuman Jadi Cuma dulu- dia mau minjem uangnya. cuman dulu mindsetnya nggak, kalau zaman ya gua nggak bisa ngomong zaman sekarang, zaman Iya. dulu, zaman maksudnya kalau yang sekarang itu nge-DJ itu ngelihatnya karena oh ini duitnya kenceng Iya. jadi pengen jadi DJ. Nah, cari cewek gampang. Nah itu jadi apa namanya, banyak hal sub-subnya dari Ya. nge-DJ itu yang Oke. tertarik gitu. Padahal kalau zaman kita dulu Ya lu jangan ngomong kita deh, itu kayak jawaban lu, coba gue mau nanya. Jangan aja kita berdua. Gue dari muka lu pura-pura bukan kita. Sama kok sama pasti keren nih. Coba kalau lu kenapa lu mau jadi DJ? Ya karena emang basicnya suka di musik kan ya. Iya. Musik, basicnya suka musik. Itu orangnya kayak lebih ke penasaran nih, experience baru nih. Iya. Wah di sini. Awalnya gue ngeband, awalnya belum dari main-main ke klub kan, ngeband kayak Berarti dulu megang apa dulu pas waktu? masih main band tuh turntable kayak Oh, Linkin oke. Park, zamannya Oke, banyak oke. Linkin Park Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Hip metal Swag-swag. satunya kayak gitu. ya basicnya juga kita emang nggak ada tertaksi, nggak ada ke klub itu, nggak ada kayak nge-DJ di klub itu, nggak ada, nggak terpikirkan untuk nge-DJ itu bakalan jadi perform di klub, nggak ada. Iya, iya. Nggak. Jadi Dari pertama, jadi nah ini ya gue flashback lagi nih, gue zaman dulu itu 2006, gue kurang lebih itu pas gue datang dari Jogja ke Bandung itu, di hari pertama gue datang itu rumah yang gue datang itu rumah Cuma dia. dia pasti ya? Oke. Oke. oh jadi itu udah lama. Udah lama dan dia masih sekolah, itu pun 2006 dia masih sekolah, Oh, SMA. pasti SMP dulu, Kelas 3 itu. kelas 3. Nah, gue ke rumahnya dia, itu di rumah dia tuh di kamarnya ada turntable. Sedangkan untuk kayak itu enggak juga. Untuk ukuran zaman dulu tuh kayak
anjing punya turntable ini tuh Betul. udah Privilege dong. Gilanya sebagai ya maksudnya gue kenceng aja maksudnya gitu. Jadi dari situ gua tuh belajar DJ itu gara-gara dia punya alat Oh, oke. gitu. Jadi kita kebetulan gua ngekos di kawasan yang nggak terlalu nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh dari rumahnya dia. Iya. Terus konfliknya gini, kalau gue ya, ini gue, misalnya dia tuh dia perform, gue belum perform, dia milih perform di mana? Beres dia perform, kita misalnya gini, malamnya tuh kita ketemu di SE, kalau tahu Ya, SE. Nah, ada ketemu nih nanti dia Oh, tempat makan. studio is. Bukan SE itu yang di perempatan. Oh, ya, ya. Nah, kalau beres dia manggung, misalnya kita ngobrol-ngobrol tuh biasanya di sana. Iya. Si koinnya, nanti koinnya tuh di sana. Nah, kita dibajak alatnya, Kalau dipinjam. dipinjam dia apa namanya? Dulu pasti kan masih pakai jarum gitu ya. Betul ya, Bi? Dan jarum pasti habis ya. Habis. Ini musim jarum berapa 3 Gue tuh nggak pengen tahu dulu harga jarum tuh berapa sih? pasti agak 150.000. Dulu tapi kan Macam 150 sih. ribu tuh ada yang original. yang iya dulu tuh 150 ribu berapa dong? Iya, My Friend itu kan mana? 150.000 20 tahun yang lalu kan. Iya. Oh, Iya. Dari bener loh. ya Sekarang betul. udah 5-19 tahun. Itu kan mahal banget. Mahal. Kalau sekarang mungkin itu harganya sekitar 600 ribuan lah ya kalau Iya, kita sini. kalau benar iya sih. Sekarang 600 ribu. Yang kau itu macam-macam. Yang kawin 600 ribu. Iya. Sekarang Soalnya udah susah sekarang. Barunya kan discontinue. Barunya tuh ada yang menjual satunya 2 juta. sumpah lu. Iya, Kalau itu belum aku mahal Bang. jadi bayangin dulu dipinjam, dihabisin. Dan gue yang orang ngabisin barang-barangnya dia. Tapi lu aman nggak? Aman maksudnya? Apa sih sampai ada cerita lucu nih? Apa tuh? Ya udah, alat bawa aja kosan. Gua nginep kan. Ya. Dia latihan dari jam 9. Oh. Gua kebangun tuh jam 2. Masih gosok sih dia nih. Buset kata gue. Dari jam Sampai 9. pagi bangun, kamu bangun pagi gue. Wih, gua ini nggak tidur orang masih gosok aja. Sampai pagi. Tapi hasilnya sekarang. Ya. Hasil mana bohong. Masih udah Nggak pernah bohong ya. temen orkai. Orang rela. Tapi jujur gini ya. Kalau gua bilang gini, yang bikin gua jadi sampai sekarang ini, ya gua nggak bisa apa namanya, mau digimanain juga emang dia sama Bape. Udah. Iya. Bapak itu ada satu lagi. Renze. Oh, iya. Nah, itu gua tuh emang Yang orang anak itu kan. Ya. Oh, kemarin. Lu like aja sih. Jadi gue dia sama Bapak itu ibaratnya yang bener-bener nggak bisa dibilang apa namanya mereka gitu. ya tanpa mereka gue bukan siapa-siapa sih. Ya, tapi berarti kan ini apa ya, teman support teman lah ya. Iya. 2025 ini kira-kira masih teman support teman. Gue nggak tahu deh. Banyak lah, mungkin banyak ya saya. Tapi Masih banyak juga. mungkin ada itu si Bapak kalau misalnya main sekarang di grup kayak Iya sebenarnya masih resident ya. Masih ada shelter ya. masih ya. Iya. Fun fact-nya gue cabut dari shelter, Masuk. Bapak masuk. Oh, oke. Oh, jadi sekarang teman nyingkirin teman ya? Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Bercanda ya? Kombinasi gitu. Enggak. Kombinasi lah Bapak ya, Bapak itu undang gitu. Tapi dulu juga, kontak juga, Bapak itu dulu sebelum gua nge-DJ, gua kan dulu basket streetball. Ya. Tapi udah streetball juga dulu. Ya. Nah, kita dulu, wah gila, dulu tuh lompatnya kayak monyet lah. tinggi banget. Makanya kayaknya main monkey. Nah, ketemu sama gua di Legacy, gua DJ. Udah tutup. Udah tutup. Gua liat dia, anjir, gua bilang keren kayak temen basket gua sampai kayak gini. Bang, Bolstar. Iya benar bosan. Gua bilang Bolstar. Dia kayak gimana? Terus kayak gitu satu kemudian Enggak nih. siap itu angkat tuh. Semua elemen kita tuh dulu. Iya betul. Semua elemen kita tuh kita
Dulu zaman basket-basketan, b-boy, DJ Ya. gitu. Cuman kalau gua nge-rap enggak, gua yang enggak tuh nge-rap aja. dulu tuh album Wempi ya yang rapnya. Wemby. Gua nggak tahu tuh. Oh, Di almarhum ya ada. enggak. Berarti kalau misalnya pada saat kalian jadi junior nih ya, masih jadi Sorry, sama. Sorry, bukan dua, tapi satu lagi, Goti. Oh, wow. Rehan ya. Itu. Goti. yang dia bisa Itu. main kan? Iya. Cuman kan maksud gue gini, kalau Goti itu yang udah after gue Karir ya? iya, jadi apa namanya Udah mulai karir. Ya lu enggak juga sih, Oh, enggak juga. Tapi maksudnya yang berdarah-darah pertama mah emang gua ya, si Bape sama dia lah. Gue. Enggak. Jadi waktu pada saat kalian masih jadi newbie nih ya, lu inget nggak ada P-Double? tidak tahu. Mike sama DJ kan? Itu mungkin jadi senior karena sekarang mungkin bapak apa kabar? Kenapa juga kalau Ya enggak, maksudnya itu kan era-era di sekitar tahun 2010-an awal tuh, apalagi ada zaman streetball dan Ya, segala macam. betul. P-Double gue juga, Ya. menurut gue ya, ini pandangan gue seorang junior tuh kayak dia tuh megang banget. Dan nggak cuma di Bandung, tapi Ya. jaraknya juga gitu. Ya, Bopi gitu. Oh iya, Bu. Ya. Gitu. Banyak lah pokoknya nama-nama yang sampai sekarang nama yang masih berkibar siapa ya? Apa yang masih oh kan ada enggak, maksudnya kalau zaman dulu tuh yang kalau di senior di Bandung DJ kita tuh gini, kita tuh kalau dulu lebih ke hip hop R&B lah ya. Pak Odot tuh. Pak Odot, R&B banget. Ya, itu Master Scratcher. itu Kronik lah. Kita Kronik, Pak Odot, Om Eci, Iwan itu panutan kita lah, panutan gua gitu. Oh, Suhu gua itu. Yang tukang gosok ya. Gosok. Terus gini, gue tuh mau nanya. Jadi kalau misalkan banyak banget lah di antara apa yang kalian lah gue bilang ya, udah pada berhenti kayak gitu. Gue mau nanya, selain sebenarnya kalian dari nge-DJ ini tuh ada bisnis lain kayak gitu nggak sih? Karena sekarang kan selain udah jadi apa namanya pendapatan utama, mungkin ada bisnis lain atau kerjaan lain nggak sih? kalau gua kerjaan lain ada ya. Satu sisi gua lagi ada bikin proyek di Marunda, bikin pelabuhan. Itu kerjaan lebih ke Nonton ya gua mapping di situ. Oh, mapping, oke. Nah kalau dari Kerjaan orang kaya ya? itu ya kalau malam terbangin orang mabok, siang terbangin drone gua. Gila. Gue tutup untuk yang episode ini gue tetap highlight. Ini adalah anak orang kaya. Bener dia. Terus terus gimana? Jujur kalau gua tuh gini, kemarin tuh gua emang bangun apa namanya bisnis tanaman juga. Nih, sekarang dia masih. Tanaman? Oh, dia masih. Iya, Nah, Kayak jabe bolong gitu. iya, itu sebelum dia gila, itu gua dulu. Ini yang gila dulu. Dulu gila lagi. Pandemi ya. Iya, itu. Tapi gua nggak sebelum pandemi gua. Iya. Dari sebelum pandemi gua udah mulai kalau gua dari sebelum pandemi gitu. Nah, tapi karena ya itu konsistensinya nggak bisa yang terlalu gimana, gua akhirnya fokus karena kan sebenarnya harus mengambil pilihan ya. Betul. Ujung-ujungnya harus mengambil pilihan Iya. antara fokus bisnis atau satu fokus di DJ gitu. Ya alhamdulillah kalau gue bertahan sekarang mungkin karena gue ya fokus aja udah di sini gitu. Iya. Bukannya nggak mau gitu. Tapi kalau sampingan mah paling apa ya? Banget sama dia. Di motor mobil gitu. Kalau gue enggak sih itu masuk hobi juga. Hobi ya? Kalau misalnya di ini paling sekarang si Bang dia juga sama gua juga sama dia juga nyervis juga. Oh, oke. Ya, Servis alat DJ. Oh, ngerti salah dia. Ngajar juga, kita ngajar DJ juga gitu. Gue tuh mau tahu buat teman-teman biar tahu juga, dulu sempat ikut kayak kompetisi gitu gak sih? Kompetisi Ya. sering. Ada yang dijuarain apa? Kalau gua nggak terlalu banyak lah ya. Itu bisa mendak buat. Biasanya gue banyak ya. Cuma kalau misalnya di trofinya dijajarin dan ruangan Ya. hilang kan ya. Iya, karena gini ya, kompetisi di kita itu sebenarnya
sekarang kalau dulu banyak ya. dulu Kalau dulu banyak, banyak sekarang udah nggak, udah hampir jarang. Gue inget tahun 2014 ya, salah satu brand sigaret ya. itu tiap tahunnya itu 2012, 13, 14, 15, 4 tahun tuh ngadain kompetisi DJ itu gede banget, Ya, sering. ya kan? Ya, Salah satu brand itu lah ya. Ya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan. Terus gimana? Maksudnya pertanyaannya apa? Tapi setelah 2015 atau 2016 Udah, ya. itu tuh kayak udah nggak ada gitu. Ya. Benar, emang gitu. Apa namanya? Gua juga terakhir, tapi enggak, masih ada Ada lah ya. sampai sekarang. Malah yang lebih gede banget juga sekarang ada yang tingkat Ya. internasional kayak Nasional. DMC itu Ini lagi paling ada lagi gitu DMC. Annual. Oke, baru Setelah gua terakhir ikutan 2014. Terakhir 2014. Ya, Tapi kalau DMC kayak DMC sama Red Bull itu worldwide kan, seluruh dunia gitu. Nah DMC itu terakhir itu 2014 yang menangnya Iwan kan. Nah Itu Indonesia. Indonesia. Sama Wah, kalau itu Indonesia. dari Bandung tuh ya? dari Bandung. Ya. Oh enggak, maksudnya Om Iwan itu pas pada saat 2014 worldwide, national atau Nasional kan berangkat ke London. ke London. Oke, pas ke London Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia gitu. Lawannya Enggak, lawannya juga Itu ya, awalnya gila. Di momen itu tuh lagi apa namanya, lagi gila-gilanya sih. Pas itu Iya. nembak Red Bull turntable, DMC turntable. Nah, kalau sekarang nih ya, berangkat ke 2025, banyaknya kan tentang table. lebih ke variatif sih. lebih variatif sekarang. Jangan bohong. Jadi ada yang lomba itu nggak cuma pakai turntable, pakai Banyak CD, ada lomba kompetisi Gitu. kompetisi ya kalau di studian tapi banyak kelasnya ya. tapi banyak kelasnya. Banyak Cuman kalau untuk kompetisinya itu sendiri sekarang itu udah nggak terlalu banyak. Ya, nggak sebanyak Tapi tapi. sub dari kompetisinya itu sekarang lebih banyak gitu, entah pakai controller, Ya. si DJ atau pakai turntable gitu. Oke. Terus ini sih yang menarik lagi yang sekarang mau gua bahas. Jadi kalau ini entah ya, ini menurut pandangan gua ya, kalau gua pribadi ya, kayak bisa dibilang kayak gini nggak sih? Kok kalau tahun sebelum kita COVID tuh kayak di CD itu yang dilihat tuh kayak skillnya segala macam kayak gitu kan. Dan itu kayak wah respect. Sekarang tuh masih respect, tapi kayak misalkan dapet chipnya yang lebih gampang tuh kayak kalau sekarang kalau sama yang dijadiin konten gitu kan, menurut kalian tuh gimana sih? Menurut gua sih kayak itu kan mereka bikin konten tuh lebih kayak image branding ya. Iya. Personal Sesuatu branding kali. ya. Sekarang tempat tuh lebih pengen kayak industrinya jualan. Oke. Ini gimana nih? Oh, DJ ini lebih ke viral misalkan, Oke. viral nih. Orang lebih banyak tahu kan? Betul. Mungkin lebih banyak diajakin buat ngejob di tempat-tempatnya. Ya, Kayak venue lah. Iya, Venue-nya ramai. Lo tau nggak fungsi gue di sini apa? Gue kan bukan DJ ya, Ya. bebas dong gue mau ngomong apa. Ya, Tanyain dulu semua. nggak, sekarang kalau misalnya gue tanya ya, terutama buat FDJ, kalau misalnya dulu FDJ gue lihat nih, ada beberapa, dulu tuh, mantu istrinya Meci itu siapa? Day. iya. Day ya? Famous Day. Mesti ya. MSD benar. Dia masih turntable masih oke, Ya. terus mainnya juga oke, rapi dan segala macam. Kalau sekarang gue ngeliat FDJ Ya. atau yang lu bilang itu DJ konten, Ya. atau mungkin cowoknya juga lebih ke masalah aurat nggak sih? Itu kok Iya. kayak tiap apa ya? Tiap tahun juga ada aja sih. Salah ada dari zaman dulu juga emang. Oke, gue mau nanya jawab jujur, tapi gue nggak tahu ya apakah ini sebenarnya karena kalian satu profesi nih ya, Ya. apakah aman atau tidak? Ya kan Ya. gue nggak tahu. Kalau gue sebagai yang non DJ sih bodo amat. Lu pernah nggak sih ngeliat ya kayak oke, tampilan appearance-nya oke, kayak misalnya oh keren banget, cantik banget, toge juga gitu kan? Lu tau toge kan? Tahu dong. Tahu, Bang. Oh, cuma bahasa, iya. Ya. Mana bahasa? Tapi secara skillnya kan enggak gitu. Aja gitu sih. Bukan B aja, udah kayaknya malah musik doang tuh yang di play, kagak ada main-mainnya Oke. gitu. Terus tapi bayarannya ini kalau misalnya kita ngomongin Gede gitu kan. ya masalah ya apa ya, Fee. apresiasi kan. Iya. Ini kan apresiasi untuk orang-orang yang memang punya pekerjaan ataupun skill di bidang tertentu ya kan. Oke. Nah menurut lu fair nggak sih kayak ini nih si DJ konten ataupun si DJ yang sebenarnya gila, lu kagak ada skillnya banget, Iya. tapi bayarannya bisa lebih gede daripada gue men gitu. Gimana menurut lo?
Menurut gue ya. Ya. Kalau gue melihat dari sudut pandang mana dulu ya. Misalnya gini, kebutuhan venue itu menurut gue banyak juga sih. Menurut gue. Ada venue yang enggak gini ya, kita ngomonginnya general aja. Ada ketika manggil DJ yang seperti itu, emang kebutuhan venue untuk A. Nah, ketika Ya, contoh masa ya. ya untuk masak dan lain sebagainya. Ya. Manggil gue misalnya untuk kebutuhan B, manggil si siapa lagi untuk kebutuhan C. Tadi udah. Ya, maksudnya ya kalau kayak gua sama dia mungkin so-so lah ya untuk kebutuhannya kurang lebih sama lah maksudnya. Untuk apa namanya lebih dibilang branding, mau branding. Oh, enggak maksudnya kayak ya cuman ya itu menurut gua venue juga punya pilihan gitu. Betul. Enggak, jadi bukan dalam artian gini, selalu kecuali emang venue-nya dengan identik ya. Kecuali dengan venue yang identik, maksudnya identik tuh ya udah venue A itu makanya yang begini aja udah. Nah, cuman kalau sekarang menurut gue lebih variatif lah, lebih beragam. Ada yang emang kebutuhannya untuk seperti itu. Jadi sekarang juga banyak venue juga udah dari dulu sih pelakunya juga udah sampai udah kayak gue juga tetap butuh kok yang berskill. Gue tetap juga butuh yang emang Experience-nya aja. tapi ya kebutuhannya aja setiap eventnya untuk event apa, untuk event ini bawanya yang seperti ini. Jadi Ada beberapa opsi lah. ada beberapa opsi kalau yang sekarang sih kalau menurut gue. Nah, tanggapan gue ya jadi segini udah lengkap. Jadi kan Iya, jadi nggak, gue udah Bijak ya. saya tua. Makanya gue bilang DJ saya gitu. Jadi gadun coy. ya tapi ya balik lagi ke pertanyaan tadi apa yang Ya, jadi kayak kalau sekarang tuh lebih ke kalau untuk DJ skill banget tuh lebih kalah sekarang sama DJ konten. gue bisa jelasin. Maksud Oke. gue gini, mungkin ya itu ya DJ yang baru atau konten yang gitu-gitu mungkin ya itu masanya juga waktunya juga mungkin nggak bakalan kalau menurut gua ya yang cepat naik itu biasanya cepat turun juga gitu. Cuman kalau menurut gua kayak gini, dibilang skill ya, anggap gini deh, gua tanya deh, gua tahu ini deh apa namanya DJ misalnya DJ Belum DJ Rusia atau apa? enggak misalnya kayak DJ luar deh siapa DJ bukan yang skillnya jago. Tapi banyak DJ jago yang DJ konten juga. Iya, Kayak misalkan James Hyde. ini gini deh. Nah, misalnya James Hyde deh ya. Ya. James Hyde, lu tahu James Hyde dong, misalnya James Hyde. Yang lu tahu nggak judul lagunya James Hyde? Atau lu tahu banyak lagu judulnya James Hyde nggak? Cuma beberapa. Tapi ketika di mindset kita, apalagi yang DJ James Hyde itu DJ-nya apa? Jago, udah nggak ada. Dijago, tapi lebih ke skill performnya ya. Kayak wah, Aktif lah gitu ya. Jadi kalau menurut gue skill itu tetap yang dilihat menurut gue nomor utama dari perform itu yang dilihat skill kalau menurut gue ya. Jadi anggap lagi nih, misal contoh Iwan misalnya kita tahu Iwan gitu kan, kita tahu Iwan. Gue tau Iwan The Big One lagi salah. Iwan. Iya gue tau. Gue tau Iwan. Skillful, gila, maksudnya gila kok, main turntablis dan lain sebagainya. Kalau misalnya Iwan main si DJ, dia nggak scratch, nggak mixing, cuma mixing doang, main biasa aja. Yang ada di otak kita tetap jago. Gak kelihatan jadi kayak AB aja gitu. Jadi kalau menurut gue skill gimana itu ya menurut gue tetap harus nomor satu tuh gitu sih. Karena bakal yang dilihat itu. Iya. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal skill nih ya, tadi kan kita ngomongin device dulu deh. Alat. Ada apa aja tadi? Controller, si DJ sama turntable. Nah boleh nggak sih kalian ceritain kayak mana nih yang paling gampang dipelajari? Siapa tahu kan ada yang mau belajar juga kan. Paling gampang secara device-nya mungkin atau secara alatnya. Terus kayak metode atau kalau misalnya nge-scratch tuh disebutnya apa sih metode? Jadi Skill apa? Style-nya aja. Atau ini metode kan? Ya, tadi yang jawab dulu. Oke. Gimana nih, Tim? Oke, kita jelasin kalau misalkan buat latihan mulai nih, yang paling gampang sebenarnya kita
zamannya sekarang udah banyak ada free software itu bisa kan kita ngulik di handphone, di tab, di laptop dan sebagainya. Kalau emang pengen lebih proper, nah kita bisa coba pakai DJ controller. Itu kan paling gampang. Cuman kalau pakai koneksi ke Laptop. laptop, Iya. komputer dan lain sebagainya. Yang kedua kita ada pakai CDJ. Nah CDJ itu kalau misalkan kita mau belajar dengan budget terbatas kan kita nggak mungkin bisa harus beli alatnya karena mahal. Kita bisa coba nih main aja di sini nih studio kan ada tahu Bisa latihan. bisa jam Ekonomi studio. ya. Yang ketiga mungkin di turntable. Kenapa turntable lebih susah? Karena turntable itu aplikasi dari analog ya, nggak ada kayak display BPM berapa, timingnya berapa, Q dan laptop di mana nggak ada, Turntable tuh nggak ada BPM. nggak ada. Iya. BPM counter ya, yang kayak display itu kayak di CDJ dan lain-lain. Cuma seiringnya waktu ada perkembangan yang namanya DPS. Itu turntable tuh kita connect bisa ke laptop. Laptop. Itu aja sih ya. Sekarang Iya, ya apanya itu ya? ya sekarang kayak CDJ juga bisa DPS, bisa connect ke laptop kayak Oke. gitu. Nah, dia tambahan sekarang controller aja udah ada yang bentuknya kayak turntable. Sebenarnya ya balik lagi, nggak bisa nih tahapannya ini lebih susah, lebih gampang. Cuman tergantung ke budget kita aja. Budget kalau sekarang Itu selalu budgeting. Iya, Why? ya karena Tapi mahal. wah lumayan. CDJ itu kalau beli sekarang udah ratusan ribu. Masih ratusan ribu. Iya. Berarti Pak Edi ini masih sesarkel sama bapaknya. Paling kan suka Saya mau ngomong aus. boleh. Mas Joko. Mas Joko. Mas Eko. Kita jauh kok. Oke, terima kasih. Ini persembahan dari Oh, Icon. Ini Mas Eko tuh keren banget loh. ya. Ini bukan gimmick ya. Enggak. Tapi bukan. sehari-hari Mas Eko tuh memang Emang kayak gini. beginilah. Orang Sunda banget ya. Oh, enggak deh. Dari mana, Mas? Jawa mana? Magetan. 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 Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Jangan Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Timur ada? Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Timur ya. Tadi sudah kayak Mas Eko para malam ini. Oh iya. Ya Mas, jauh ya Mas ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi soal device-nya, nah soal metodenya atau skill-nya yang mungkin paling susah nih selama, nah ini gue juga pengen nanya sama Riza ya, karena Riza juga kan sampai sekarang masih eksis, masih main jobnya juga atau rencana apanya masih. Jadi mana secara metode nih, gue langsung tanya ketiga kalian, apa yang paling susah? Apa alat? Bukan, secara metode maksudnya skill yang maksudnya Oh, kan ada skill-skill Ada tertentu mixing, nih. stretching. Oke, maju dulu. Boleh. Biar kesini. Mungkin yang paling susah itu sebenarnya stretching. Kenapa stretching susah? Stretching itu nggak ada batasnya. Stretching itu gosok kan yang tadi. Ya, karena kayak ada trik-trik kayak di skateboard nih, mungkin bisa nyiptain teknik baru nih, itu kayak profesor lah. jadi nggak bakalan ada habisnya. Oh, beda sama mixing. Kalau mixing kan ya udahlah mentok di situ udah aja. Nah, tekniknya tuh di situ kalau mixing itu. Oke, buat lo yang paling susah adalah teknik stretching. Stretching, juggling itu ya teknis lah gitu. Itu emang Tahu nggak jatuh gimana? Ini bola. Oke, kalau buat lu deh. Juggling, stretching, stretching Lo tuh. masih jago gitu. Juggling, ini juggling bola tuh kayak juggling Juggling biji, manipulasi. kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. jadi lagu baru ya. Itu yang paling sulit sih. Kalau menurut gue kayak apa namanya? Kalau gue lebih ke juggling nomor satu. Kalau stretching menurut gue emang apa namanya susah. Cuman kalau stretching itu hampir bisanya lebih cepat dibanding juggling gitu. Tapi gua kebalik loh. Lo lebih gampang Iya. juggling daripada Iya. stretching. Dulu space ya. Jugglingnya gimana? Maksudnya itu biasa. Iya. Gitu. Kayak kan kayak misalkan kalau scratch termasuk gua juga yang nggak pro banget. Bisa. Gua tuh bisa tapi nggak pro banget. Kenapa? Kayak pas semenjak tahun 2018-19 ya mungkin kayak gua juga menyesuaikan gitu. Kesini kayak kok Tertarik dia gitu dulu. iya seru aja gitu. Kompetisi ikut juga. Iya. Stretching ada Kemarin menang ini. Kemana? Ke
ke Jepang. Ya, yang salah satu brand itu. Dulu memang bisa ngeberangkatin kita ke EDI, ke Belanda, ke Asia. Lu sempat tuh? Sempat. Oh, berarti kan Singapura juga ya? Apa? Singapura juga ya? Singapura tempatnya. Singapura, terus ke Jepang, ke Korea gitu. Dulu sih asik ya sampai kayak gitu diberangkatin terus dulu tuh kapan sih? sebelum Covid. Sebelum COVID. Sebelum Covid. Itu kan emang sebenarnya turnamen atau Kompetisi. itu banyak berarti gara-gara pandemi Pandemi, ya. semua hampir ini ya, hampir semua sektor, Pandemi ya, Pak. amin. Semua sektor. Ya, anyway, gue mau nanya nih, apa sih pesan buat DJ yang baru mau mulai gitu dari kalian? Ini baru mau mulai. Iya, baru mau mulai banget. Dia Oke. lagi mau start gitu. Dari dulu baru bisa. Kalau menurut gue nih ya, di zaman sekarang nih, apalagi zaman sekarang, Ya. teknologi makin gila, kecepatan semuanya makin gila, musik perkembangan musik, semua itu semakin gila. Ke depan, ke belakang itu kita gampang. Ke depan, maksudnya yang sekarang itu kita mau digging segimana nggak ada batasnya. Iya. Kalau zaman dulu kita digging itu terbatas. Kalau zaman sekarang digging itu mau kemana nggak ada Era batasnya. internet. Era internet itu sekarang udah nggak ada batasnya. Maksud gue kayak Ini maksudnya ngegali. iya gali ngulik apa namanya Real, teknik. ngulik teknik, ngulik musik, lagu, apapun. Keren ya. Iya, nah dengan adanya itu harusnya sekarang lebih DJ itu lebih mudah, lebih apa namanya, lebih kebuka lagi pemikirannya gitu ya terhadap DJ itu. Tapi satu sisi karena misalnya sekarang yang lagi tren sekarang ini, nah yang bahaya itu DJ yang lahir di tren yang emang misalnya Instan. ya instan ini gitu. Misal gini, ada genre misalnya yang kalau zaman dulu tuh patokannya itu kita dari misalnya belajar tuh R&B house gitu, R&B house ya. Nah kalau zaman sekarang ini karena semakin banyak banget. Iya. Nah itu harus bisa memilih dan apa namanya bisa lebih pintar lah gitu untuk memanfaatkan semuanya itu gitu. Ya lebih ke kreatif lah, banyak referensi. Sekarang kan zamannya internet udah gampang, kayak nyari tutorial. Aduh, gua pengen belajar DJ tapi nggak ada guru nih, mau sekolah susah. YouTube banyak tutorial. Semua banyak. Aduh, gua nggak ada alat nih. Gua pengen banyak software gratisan, boleh download. Itu bisa belajar di laptop dulu atau di media-media mana. Itu buat basic sih sudah cukup lah. Video juga banyak sekarang. Video banyak. Balik lagi. Ada kalau mau latihan di Bandung bisa di Icon Studio, itu di Jalan Junjunan Dalam nomor 2. Nggak, di jalan dalam Wah, nomor 31 di Pasteur. Ini ya. Jangan follow IG-nya, suka banyak promo tuh, ada apa sih? Happy House ya? Ini house ada kayak gitu. Oke, lanjut. Pasti lupa. itu kan kau apa coba? Hah? Ya, studio bisa. DJ ya. Iya, Software gratisan. ya soal gratisan banyak lah buat belajar kayak di handphone juga bisa. Kalau gua kan punya laptop, punya komputer, di handphone ada, nggak mungkin kalian Aduh, punya handphone kan. Lalu mah itu alasan gue. Bisa. Jangan dipakai alasan. Iya, kan, Aja kalau 2006 kalau punya alat itu Punya teman Orca. itu dia. Banyak teman lah. Benar, itu kunci ya, itu kunci. Sekarang banyak, Networking bukan? sekarang banyak banget. Aduh, gua kenapa ya nggak pernah main, nggak pernah nggak naik. Gue jago Belajar. banget, tapi kan gue Belajar ya gini aja. Nah itu maksud gue kayak lu pengen main di suatu tempat, tapi itu aja nggak pernah kemana-mana. Iya. Gitu. Lu nggak Jauh lah. nggak pernah kenalan sama presidennya. Gitu. Entah zaman kita itu dulu kerjaannya tiap malam ngapain? Ngomongin. Tiap malam tuh ke klub. Tiap malam ya. Tiap malam tuh buat apa? Buat yang pertama karena kita senangnya musik. Iya. Jadi pertama ngedengerin lagu gratis. Iya. Kalau misalnya gue pengen musik. Fun fact,
gimana Dir? Zaman dulu. Hah? Fun fact-nya Ya, gimana Dir? itu dengerin musiknya. Asli. Zaman dulu kalau tuh. memasukkan telinga bukan mata ya. Enggak, nah, gimana akhirat ya? Beda zaman dulu kita kayaknya Apa kayak mau dengerin lagu? susah ya mau deket-deket susah, beda. Kenapa tiba-tiba jadi cewek ya? Gue sini mikirnya loh. Sini loh. Apa anjing ya, itu ibaratnya kayak gitu-gitu ya. Zaman dulu mah malah kita ya udah dengerin musik. Soalnya zaman dulu kita misalnya internet kayak gitu juga Loh, susah. Sudah masih kayaknya terpom tuh kayaknya. iya, jadi Paling referensi cepat, misalnya gini, residensi si Ya. ini, puterin lagu ini, Ya. ya itu di situ kita Bakal pertama. kayaknya juga jamnya ada. Jamnya, Iya. nggak bisa diatur. Kalau sekarang kan mau dengerin musik apa bisa Semua disampai. ada. Ya. Gitu. Kalau zaman dulu ya kita itu harus ke klub kalau mau dengerin lagu lebih eksklusif. Betul. Lebih Ya lagu-lagu dengan genre tertentu sih ya. Ya, itu. Lagu remix. Kalau sekarang mungkin buka YouTube, buka. Oh, bisa didengerin. ada Ya, semua. zaman kita dulu emang terbatas banget sih. Ya, betul. CD dulu kita. Ya. Bajakan pula aku ke kamu. Ini asik banget ya ngobrol sampai kita udah gak kerasa udah hampir sejam Iya. ya. Enggak sih belum. Belum sih, tapi udah hampir Hampir. ya. Gue sih mau ngucapin thank you banget buat Style, buat Bill sudah mau hadir ke sini di studio. Ini terutama di episode pertama kita ya. Ya. Mudah-mudahan pada berkenan ya. Terus Ya. itu mendapetin juga ya mungkin insight-insight baru atau misalnya yang Banyak ilmu tadi misalnya. Jadi aja kita semua. Banyak lagi. Ya. Mentah lagi. Oke. Nggak kena mulu di jam gua. Dasar udah ngobrol bapak-bapak susah. Dipantau ini. Ya udah kalau begitu Oke. kita ketemu lagi di Episode selanjutnya ya. Ya, yuk. Bareng gua Rizal Harun, bye. dan saya Nana Aprilia, kita ketemu lagi di Five Songs berikutnya. Jangan lupa follow di Instagram di sini. Subscribe juga ya ini nih, Kate. Ya, assalamualaikum.